Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya mau mengucapkan selamat datang di dalam YouTube channel Kerinduanku Ministry bersama dengan saya, Pastor Daud Surwijaya. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh sehat sempurna dan kami sebentar akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, renungan yang akan hamba sampaikan, hamba bawakan. Tuhan Yesus yang berkati lidah bibir hamba agar setiap perkataan yang keluar merupakan isi hati Tuhan yang mau Tuhan Yesus sampaikan kepada siapapun yang mendengarkan firman Tuhan di tempat ini. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu akan mengubahkan hidup kami. Firman-Mu akan membawa sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap diberkati dengan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke Bapak Saudara, pada hari ini tema renungan saya adalah lebih dari pemenang. Sekali lagi, tema renungan saya adalah lebih dari pemenang. Saya akan bacakan sebelumnya di dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39, demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Saudara, kalau secara teologis, pemenang adalah orang yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai pemimpin di dalam hidupnya. Sekali lagi, secara teologis, pemenang artinya adalah orang yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai pemimpin di dalam hidupnya. Dan kemenangan bagi orang percaya adalah saat Kristus mati dan bangkit mengalahkan maut. Bapak Saudara, hanya Tuhan Yesus yang mati dan Dia juga bangkit mengalahkan maut, bahkan Dia menyediakan tempat yang terbaik buat kita di dalam kerajaan sorga. Tadinya kita kalah oleh maut, tadinya kita harus dihukum, kita harus merasakan api neraka. Tapi karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan begitu besar akan dunia ini, akan Bapak Saudara dan saya, sehingga Dia mau datang ke dunia ini menjadi manusia untuk menggantikan Bapak Saudara dan saya mati di atas kayu salib, sehingga kita yang tadinya kalah, kita dijadikan lebih dari pemenang, kita disediakan mahkota hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Bagi yang percaya boleh katakan amin. Dan Bapak Saudara, ketika kita sudah diberikan kemenangan sama Tuhan Yesus, bukan berarti kita di bumi ini kita fine-fine aja Bapak Saudara. Tapi ingat, kita punya musuh. Siapa musuh kita? Siapa lawan kita Bapak Saudara? 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi siapakah lawan kita? Iblis lawan kita. Apa tujuan iblis menyerang kita, anak-anak Allah? Yaitu dia ingin memisahkan kita semua dari kasih Tuhan. Iblis gak suka kalau suatu saat nanti kita berkumpul di dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu dia bekerja bagaimana caranya sehingga dia mau memisahkan kita dari kasih Kristus. Dia mau supaya kita jauh dari yang namanya kerajaan sorga.
Kalau itu berhasil, maka kita kalah, Bapak Saudara. Tapi kalau kita bisa melawan tipu daya muslihat iblis, kita tetap nempel sama Tuhan, maka yang menanti kita adalah kemenangan, hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Lalu bagaimana syaratnya agar menjadi lebih dari pemenang? Yang pertama yaitu kita harus menempatkan Allah berada di pihak kita. Jadi, atau dengan kata lain, kita berada di pihaknya Allah. Roma 8 ayat 31, demikian firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 1 ayat 17, demikian firman Tuhan. Bapak Saudara, ketika Allah di pihak kita, maka kita bisa menerimanya dengan iman. Kalau secara fisik kita melihat di mana Allah, gitu. Tapi bagaimana kita bisa tahu, bagaimana kita bisa tahu bahwa Allah ada di pihak kita? Kita harus percaya dengan iman kita. Roma 1 ayat 17, demikian firman Tuhan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Katakan sama saya adalah orang benar. Jadi ketika kita adalah orang benar, anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, maka kita harus hidup oleh iman percaya, Bapak Saudara. Bapak Saudara, kita harus percaya Allah ada di pihak kita. Firman Tuhan yang berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi Bapak Saudara, Allah ada di pihak umatnya dan berperang bagi mereka yang berjalan dengan iman dan taat kepada firman-Nya. Bapak Saudara, jadi itu yang pertama. Syarat menjadi lebih dari pemenang adalah yaitu kita harus menempatkan Allah ada di pihak kita, Bapak Saudara, atau kita berada di pihak Allah. Yang kedua, syarat menjadi pemenang yaitu menjadikan Kristus sebagai pembela dalam hidup kita. Roma 8 ayat 34, demikian firman Tuhan. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Yeremia 1 ayat 19. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku, Tuhan, aku di sini Tuhan, menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Bapak Saudara, kita harus menjadikan Kristus sebagai pembela di dalam hidup kita. Dan menjadikan Kristus sebagai pembela dalam hidup kita, caranya gimana sih? Yang pertama Bapak Saudara, yaitu kita tidak menjadi sama dengan dunia ini. Karena kita bukan berasal dari dunia ini, kita berasal dari sorga. Jadi kita ini adalah warga kerajaan sorga, warga negara sorga. Yang kedua, menjadikan Kristus sebagai pembela hidup kita dengan cara mematikan hawa nafsu kedagingan. Karena kita ini milik Kristus, bukan milik dunia ini. Jadi Bapak Saudara, itu yang kedua. Untuk lebih dari pemenang, menjadi lebih dari pemenang, yaitu menjadikan Kristus sebagai pembela dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana caranya lebih dari pemenang, hidup di dalam kasih Kristus. Sama-sama bilang sama saya mau hidup di dalam kasih Kristus. Roma 8 ayat 37 sampai 39, demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Bapak Saudara, kasih Kristus menjadikan kita lebih dari pemenang. Jadi Bapak Saudara, mari kita hidup di dalam kasih Tuhan. Kita nggak perlu lagi mencari perhatian dari orang lain, mengais-ngais kasih dari orang lain. Tapi cukuplah kasih Tuhan bagi hidup kita, Bapak Saudara. Hidup kita untuk Tuhan, hidup kita hanya oleh karena kasih Tuhan. Setiap hari kita bangun pagi, kita mengucap syukur karena apa? Kasih Tuhan begitu besar buat kita, sehingga kita boleh bangun dalam keadaan tubuh sehat sempurna, kita boleh bangun sebagai spirit lebih dari pemenang. Demikian renungan pada hari ini. Saya doa renungan ini dapat menjadi berkat buat Bapak Saudara semua yang mendengarkan pada hari ini. Mari kita
akan menyanyikan sebuah lagu. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari kita angkat tangan kita, tutup mata kita nyanyikan lagu ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, kemenangan terjadi di sini. Katakan, kesembuhan terjadi di sini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kemenangan menjadi milik kami ya Bapa. Kemenangan sudah Tuhan Yesus sediakan bagi kami. Kami hidup lebih dari pemenang. Oleh sebab itu, ketika kami hidup lebih dari pemenang, kami mau mengandalkan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bersama Yesus kami cakap melakukan perkara-perkara besar. Bersama Tuhan Yesus kami dimampukan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba yakin dan percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan pekerjaan yang dahsyat di dalam setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu hidup kami diubahkan. Kami boleh merasakan sukacita, damai sejahtera. Kami boleh ada perubahan terjadi dalam hidup kami karena kami menerima firman-Mu yang ya dan amin dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan beraktivitas kembali. Tuhan Yesus yang berkati aktivitas kami pada hari ini. Apapun yang kami pegang kerjakan, Tuhan Yesus buat menjadi berhasil. Kemanapun kaki kami melangkah berada, Tuhan Yesus jaga kami sertai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Saudara, terima kasih sudah menyaksikan YouTube channel Kerinduanku Ministry, dan saya mau katakan yang punya sorga, crazy in love with you. God bless you.